Orang-orang yang ketika menerima kitabnya dari tangan kiri itu juga menyatakan, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Harta saya tidak berguna lagi, kekuasaan saya itu sudah tidak ada. Yang dulunya dia merasa bangga dengan hartanya, dengan kekuasaannya, maka di hari kiamat dia merasakan bahwa semua yang selama ini di dunia dia banggakan itulah sesuatu yang malah menjerumuskan dirinya kepada jurang kecelakaan. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak lagi berguna. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku sudah habis, hancur, tidak lagi berguna. Karena semuanya adalah dengan keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat-ayat Quran di surah Al-Maidah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang asasul falah, dasar-dasar keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka itu mempunyai semua apa yang ada di bumi dan juga yang semisal itu untuk menebus apa yang ada pada diri mereka berupa azab di hari kiamat, maka itu tidak akan diterima, dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka ingin untuk keluar dari neraka, kan tapi mereka tidak bisa keluar darinya. Bagi mereka azab yang terus berkelanjutan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir, yang ketika di dunia mereka sesungguhnya sudah diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan dari Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengisyaratkan
Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kalian itu tidak mau beriman kepada Allah padahal Rasul itu sudah menyeru kalian untuk beriman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang penyesalan yang dialami oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka itu mempunyai semua yang ada di muka bumi menjadi milik mereka, bahkan sampai 2 kali lipat, mereka kemudian mau untuk menjadikannya sebagai tebusan, maka itu tidaklah diterima. Di dalam ayat-ayat yang lain kita akan mendapatkan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penyesalan dari orang-orang yang memang tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan juga yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang melakukan perbuatan jarimah, perbuatan jahat, mereka itu menginginkan law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seandainya mereka itu bisa untuk menebus azab pada hari itu dengan anak-anaknya, wa akhihi dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi dengan keluarga yang selama ini memberikan ayoman kepada dirinya, wa man fil ardi jami'an, bahkan dengan semua orang yang ada di muka bumi, tsumma yunji, kemudian bisa menyelamatkan dirinya. Mereka berharap hal yang seperti itu terjadi. Jadi peringatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka yang masih belum beriman itu tergerak hatinya bahwa semua yang mereka miliki itu tidak akan berguna lagi nanti pada hari kiamat. Di dunia mungkin orang itu bisa melakukan tebusan, nego, melakukan suap sehingga dia bisa terhindar dari adanya hukuman yang biasanya dihukum seumur hidup atau dihukum mati bisa dikurangi menjadi seumur hidup. Yang seumur hidup bisa kemudian dikurangi dengan adanya tebusan-tebusan, nego. Itu mungkin saja terjadi di dunia. Kekuasaan mungkin saja akan membuat seseorang bisa melakukan apa yang dia inginkan, walaupun dia bersalah dinyatakan tidak bersalah, walaupun dia itu bersalah kemudian ditutupi kesalahannya ketika dia itu berkuasa. Orang yang mempunyai harta mungkin juga demikian. Dengan harta yang dimilikinya dia bisa menebus hukuman-hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Bahkan kalaupun dia masuk dalam penjara, dia tetap bisa menikmati fasilitas yang baik ada di dalamnya, seakan-akan dia tidak di penjara. Tapi di hari kiamat hal yang seperti itu tidaklah terjadi. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang hal tersebut. Orang-orang yang ketika menerima kitabnya dari tangan kiri itu juga menyatakan, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Harta saya tidak berguna lagi, kekuasaan saya itu sudah tidak ada. Yang dulunya dia merasa bangga dengan hartanya, dengan kekuasaannya, maka di hari kiamat dia merasakan bahwa semua yang selama ini di dunia dia banggakan itulah sesuatu yang malah menjerumuskan dirinya kepada jurang kecelakaan. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak lagi berguna. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku sudah habis, hancur, tidak lagi berguna, karena semuanya adalah dengan keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi di sini kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala istihalatu qabulil fida' minal kuffar yaumil qiyamah, bahwasanya tebusan dari orang-orang kafir itu tidaklah terjadi, tidak ada tebusan bagi orang-orang yang kafir pada hari kiamat. Maka isyaratnya adalah sebelum terjadi kiamat, sebelum meninggal dunia, karena kiamat itu kan bisa dikatakan dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kematian dari setiap orang sehingga dia nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sementara kiamat sughra adalah kehancuran alam semesta ini, di mana semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang di akhir zaman akan mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tebusan, sehingga isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kiamat, baik kiamat sughra apalagi kiamat kubra, hendaklah seseorang itu berusaha untuk menebus apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan dirinya. Tebusan bagi orang-orang kafir itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-islamu yajubbu ma qablahu, Islam itu akan menutup, menghapus apa yang ada sebelumnya. Makanya Amr bin As ketika beliau itu mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang sudah dilakukannya sebelum masuk Islam. Karena sebelum masuk Islam, Amr bin As itu termasuk ke dalam tokoh yang selama ini banyak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beriman, sebelum mengucapkan kalimat syahadat, sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan dosa-dosa yang selama ini saya lakukan sebelumnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Amr bin As, al-islamu yajubbu ma qablahu. Jangan khawatir, Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sehingga ketika masuk Islam, maka selama apa yang dia lakukan itu adalah ikhlas dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti halnya imannya orang-orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisan akan tetapi tidak dibenarkan dengan hati. Maka apa yang dia lakukan sebelumnya yang selama ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dihapuskan. Al-islamu yajubbu ma qablahu, itu akan menghapuskan semua apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sehingga artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di sini yaumul qiyamah, sebelum datangnya kiamat hendaknya mereka itu melakukan tebusannya. Karena ketika datang hari kiamat sudah tidak ada lagi yang namanya tebusan, tidak ada lagi namanya penebusan yang seperti itu. Tebusan itu dilakukan pada saat manusia ada di dunia. Tebusan yang pertama adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, maka tebusan yang dia lakukan, kalaupun dia termasuk ke dalam bagian orang yang beriman, adalah dengan taubat. Sehingga dikatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosa, maka dia itu seperti halnya orang yang tidak punya dosa. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga sudah mengisyaratkan hal seperti itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berzina, yang membunuh dengan tidak jalan yang hak, bahwasanya bagi mereka itu ada azab. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, man taba, bagi mereka yang mau bertobat, wa amana wa amila amalan sholihan, beriman dan mengerjakan perbuatan baik, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan faulaika fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka siapa yang bertaubat dan melakukan amal baik, maka dialah yang benar-benar bertaubat, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang kafir tebusannya adalah sebelum datangnya kiamat, baik kiamat sughra dalam bentuk kematian sebelum meninggal dunia, maka hendaklah dia itu bertaubat dengan melakukan syahadat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melakukan banyak maksiat adalah dengan taubatan nasuhan, dengan taubat yang sesungguhnya. Itulah yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum ajal itu sampai di kerongkongan. Ya, ini kiamat sughronya. Jadi sebelum dia meninggal dunia, ketika dia bertaubat, maka dia diterima taubatnya. Tapi kalau sudah ajal di kerongkongan, maka tidak lagi diterima. Termasuk juga kalau kiamat kubro, ketika matahari itu sudah terbit dari barat, maka pada saat itu juga tidak diterima taubat dari orang-orang yang mau bertaubat. Itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan sesungguhnya panjang. Jadi panjang, jangan sampai kepada batas terakhir yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiamat sughra adalah malam yugharghir. Kalau kematian sebelum ajal itu sampai di kerongkongan. Kalau kiamat kubra sebelum matahari itu terbit dari barat, taubat itu masih diterima. Tapi kalau sudah terbit dari barat, maka pada saat itu taubat sudah tidak lagi diterima dari seorang yang mau bertaubat pada saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu sesungguhnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tebusan yang dilakukan oleh seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengisyaratkan wa amila amalan sholihan, dalam bentuk amal sholih. Jadi amal sholih yang dia lakukan, dan Rasulullah itu mengisyaratkan ada banyak amal sholih yang dilakukan seorang hamba yang menjadi kafarah. Salat 5 waktu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan kafarah. As-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna. Itu akan menjadi penembus terhadap apa yang dilakukan berupa dosa di antara keduanya. Salat 5 waktu itu adalah sarana penembus dosa. Satu Jumat ke Jumat berikutnya itu juga merupakan sarana penebus dosa. Ramadan juga merupakan sarana penebus dosa. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal baik itu terbagi menjadi 2.
Yang pertama, yang terhenti begitu saja ketika seorang itu sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, yang masih berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Jadi yang terhenti dengan adanya kiamat sughra, dan yang kedua adalah yang terhenti dengan adanya kiamat kubra. Apa yang terhenti pada saat terjadi kiamat sughra tadi? Ya, amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Salat 5 waktu misalnya, itu terhenti pada saat dia sudah meninggal dunia. Puasa yang dia lakukan terhenti pada saat dia sudah meninggal dunia, kiamat sughra. Tapi ada amal-amal yang akan terus berlanjut sampai datangnya kiamat kubra, yaitu amal yang berkaitan dengan sesama manusia, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya itu terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yang kata para ulama maknanya adalah wakaf, sesuatu harta yang diwakafkan, yang dimanfaatkan oleh banyak orang sampai dunia ini berakhir. Jadi walaupun orangnya itu sudah meninggal dunia, tapi dia mewakafkan masjid misalnya, maka dia tetap mendapatkan pahala selama masih ada orang yang mempergunakannya, selama masih ada dunia ini. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Orang yang mengambil manfaat dari ilmu yang dia ajarkan, maka dia tetap mendapatkannya. Tentu saja selama dunia ini masih belum berakhir, sebelum kiamat kubra. Karena setelah kiamat kubra, semua manusia itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi amal-amal ini tetap bisa bertahan sampai datangnya kiamat kubra tadi. Jadi ada yang terhenti dengan adanya kiamat sughra, kematian, dan ada yang baru terhenti dengan adanya kiamat kubra. Karena setelah kiamat kubra tidak ada lagi yang namanya amal solih. Semua itu kemudian dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, memberikan kabar tentang orang-orang yang kafir bahwasanya mereka itu tidak lagi bisa menebus? Ini peringatan, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ini loh asasul falah, dasar-dasar keberuntungan. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bertakwa, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah melakukan amal solih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtighaul wasilah. Dan yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad, baik jihad kubra ataupun juga dengan jihad ala nafsi, baik dengan qital ataupun juga dengan memerangi hawa nafsu. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang hal yang sebaliknya. Orang yang tidak mau beriman, orang yang tidak mau untuk bersungguh-sungguh untuk melakukan amal baik di dalam kehidupannya, orang-orang yang tidak mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mau untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi mereka itu tidak ada lagi yang namanya tebusan di hari kiamat. Karena semua manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan tentang
keadaan dari orang-orang yang kafir, yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha, bahwasanya mereka itu tidak akan bisa keluar dari azab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka khulud, adanya azab yang azabun muqim, yang maknanya kata para mufassir adalah adzabun daimun, azab yang terus berkelanjutan bagi mereka, yang tidak ada putusnya, terus mereka mendapatkan azab itu. Yang isyaratnya kalau itu terus berlanjut, maka sesungguhnya penyesalan yang sebenar-benarnya penyesalan adalah pada saat mereka itu sudah menghadapi azab itu. Sebab kalau azabnya berhenti, maka itu adalah satu hal yang kemudian sangat diharapkan oleh mereka. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang diazab itu berharap bahwa dihentikan yauman saja, walaupun sebentar, satu hari dihentikan azab itu bagi mereka, supaya mereka terlepas. Akan tapi tidak seperti itu. Bahkan digambarkan di sini bahwasanya mereka itu akan keluar, ingin yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Ini mengisyaratkan tentang tamanni al-khuruj min adzabin nar, angan-angan dari orang-orang yang diazab supaya mereka itu bisa keluar dari azab yang mereka dapatkan. Dan yang kedua adalah wa ilzamuhum bil adzabil muqim, ai al-daim ats-tsabit, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan azab yang muqim, azab yang terus mereka dapatkan. Nah, wastadalla ba'duhum bihadhil ayah ala annahu ta'ala yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah ala sabilil ikhlas. Dengan ayat ini sebagian kemudian menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala nantinya itu akan mengeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang di dunia pernah mengucapkan la ilaha illallah ala sabil ikhlas, dengan ikhlas. Kenapa demikian? Li'annahu ta'ala ja'alal iqama ad-daima finnar min tahdidil kuffar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa al-iqamah ad-daimah, bahwa adab yang terus-menerus ini di dalam neraka itu adalah bagian dari ancaman kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagi mereka yang di dunia itu pernah beriman dan ketika meninggal dunia dia masih bawa keimanan, walaupun dia pernah melakukan perbuatan tidak baik, pada akhirnya nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk neraka. Wa in zana wa in saraqa, walaupun di dunia itu dia pernah berzina, walaupun di dunia dia pernah melakukan perbuatan pencurian, pernah mencuri, belum sempat bertaubat, dia kemudian meninggal dunia, pada akhirnya dia akan tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya tentu sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka sesungguhnya yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, ya hendaklah kita itu melakukan perbuatan solih tadi, keimanan yang kemudian dilanjutkan dengan takwa tadi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya,
melakukan amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bagian dari orang yang beruntung. Jadi memang asas dari semuanya itu adalah al-iman. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin ada orang yang bertanya, di dunia dia melakukan amal soleh, dia itu baik gitu. Dia sering sedekah, dia baik kepada tetangganya. Kenapa kemudian di akhirat dia masuk neraka? Karena tidak ada asas keimanan dari amal perbuatannya. Apa yang dia lakukan itu adalah tidak dasar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi semua nikmat ini. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi semua apa yang dia miliki pada saat dia ada di dunia. Nah, tidak adanya pengakuan inilah yang kemudian menjadikan dirinya tetap mendapatkan azab. Bagaimana dengan amal baik? Amal yang dikategorikan baik. Karena ini sesungguhnya dalam pandangan agama bukan benar-benar merupakan amal baik, amal yang baik hanya terhadap sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tetap membalasnya tapi dengan balasan di dunia. Jadi di dunia dia akan mendapatkan balasan. Dia suka bersedekah, maka hartanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang ada yang lakukan, tapi di akhirat itu menjadi haba'an mansura, tidak lagi menjadi sesuatu yang diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagi kita yang diberikan maunah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya keimanan, mari kita lakukan apa yang menjadi petunjuk dari Allah berupa asasul falah. Setelah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan at-taqwa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari al-wasilah, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal solih ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh jihad, baik jihad dalam bentuk qital kalau memang ada, ataupun jihad dalam bentuk jihadu an-nafs, memerangi hawa nafsu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap bisa menjadi bagian dari mereka yang beruntung. Kita kemudian diperingatkan jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Menyesal pertama karena tidak melakukan amal solih yang di dalam ayat Al-Quran. Itu orang munafik diberikan seperti itu, minta diberi kesempatan lagi, ataupun benar-benar menyesal seperti orang-orang kafir. Karena di akhirat tidak ada lagi yang namanya tebusan. Manusia melakukan di dunia dan nanti akan mempertanggungjawabkan semua itu di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.